Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Ardin, mahasiswa PJJ kelas 21. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan rangkuman dari mata kuliah perencanaan dan metode pembelajaran yang sudah kami pelajari selama ini. Yang pertama, tentang pengertian konsep dasar perencanaan pembelajaran. Perencanaan berasal dari kata rencana yang berarti pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan. Menurut Eli, sebagaimana dikutip, Sanjaya mengatakan bahwa perencanaan itu pada dasarnya suatu proses dan cara berpikir yang dapat membantu menciptakan hasil yang diharapkan. Pendapat di atas menggambarkan bahwa setiap perencanaan dimulai dengan menetapkan target atau tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya, berdasarkan penetapan target atau tujuan tersebut dirumuskan bagaimana mencapainya. Sejalan dengan itu, Terry mengatakan bahwa perencanaan adalah penetapan kegiatan yang harus dilakukan kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Ray Gelut, sebagaimana dikutip Salma, membedakan perencanaan dengan pengembangan. Ia menyatakan pengembangan adalah penerapan kisi-kisi perencanaan di lapangan. Kemudian setelah uji coba selesai, maka perencanaan tersebut diperbaiki dan diperbaharui sesuai dengan masukan yang telah diperoleh. Yang kedua, urgensi dan manfaat perencanaan pembelajaran. Perlunya perencanaan pembelajaran dimaksudkan agar dapat tercapai perbaikan pembelajaran. Upaya perbaikan pembelajaran dilakukan dengan asumsi bahwa perencanaan pembelajaran memainkan peran penting dalam membimbing guru untuk melaksanakan tugas mengajar dengan efektif dan efisien. Di antara manfaatnya adalah yang pertama sebagai pedoman kegiatan pembelajaran. Rencana pembelajaran berperan sebagai pedoman yang memberikan petunjuk arah dalam kegiatan pembelajaran, sehingga guru mampu maupun siswa dapat lebih terarah dalam setiap kegiatan pembelajaran. Yang kedua, singkatnya tujuan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih terstruktur dan terkendali, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan efisien. Yang ketiga, fungsi kreatif dan inovatif. Perencanaan pembelajaran juga memiliki fungsi kreatif dan inovatif yang bertujuan untuk meningkatkan daya kreativitas anak dalam pengembangan agar hasil belajar menjadi memuaskan untuk masa depan. Yang keempat, petunjuk arah dalam belajar. Perencanaan pembelajaran memberikan petunjuk arah yang jelas dalam belajar, sehingga semua pihak terkendali dan terarah dengan baik, serta dapat menghemat waktu, tenaga, dan pikiran jika diterapkan sesuai dengan proses belajar. Fungsi perencanaan pembelajaran mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, sebagai seleksi strategi efektif dan efisien. Yang kedua, tujuan dan strategi komunikasi. Dokumen perencanaan harus mampu mengkomunikasikan kepada setiap orang, termasuk guru, siswa, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat mengenai tujuan dan hasil yang dicapai serta strategi yang dilakukan. Yang ketiga, membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Yang keempat, mengorganisasikan dan mengakomodasi kebutuhan siswa. Fungsi perencanaan pembelajaran juga meliputi membantu guru dan mengorganisasikan dan mengakomodasi kebutuhan siswa secara spesifik. Selanjutnya, prinsip perencanaan. Prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran merupakan pedoman penting
yang merencanakan kegiatan pembelajaran sebagai prinsip yang muncul dari sumber yang disediakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, rencana yang disesuaikan dengan tersedianya sumber. Yang kedua, perhatian terhadap situasi dan kondisi masyarakat sekolah. Yang ketiga, pelaksanaan tugas dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, pertimbangan terhadap keterbatasan manusia. Kesimpulannya, perencanaan pembelajaran merupakan suatu pendekatan yang sistematis yang mencakup analisis kebutuhan pembelajaran, perumusan tujuan pembelajaran, pengembangan strategi pembelajaran, pengembangan bahan ajar, serta pengembangan alat evaluasinya dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Upaya membuat perencanaan pembelajaran dimaksudkan agar dapat mencapai perbaikan pembelajaran. Prosedur perencanaan pembelajaran yang dibuat berhubungan erat dengan model perencanaan pembelajaran yang dipilih. Demikian rangkuman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.